Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara Awarding Day Westlake Film Festival 2023 dengan tema lingkungan. Yang terhormat kepada Ibu Rita M. Darwis selaku Head of Sales Perum Produksi Film Negara. Yang terhormat Ibu Mauren Simatupang selaku Co-founder dan Managing Director PT Mitra Solusi Nafakara. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak Erwin Arnada, Mas Wahyudin Hasani Widodo, dan Mas Ibnu Hasan, serta yang kami banggakan para finalis lomba film pendek dan rekan-rekan yang telah berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini guna melaksanakan acara yang sudah kita nanti-nantikan bersama, yaitu Awarding Day Westlake Film Festival 2023. Westlife Film Festival sendiri adalah inisiatif yang dimotori oleh Navakara dalam bentuk penayangan film-film yang bertemakan pelestarian lingkungan. Bekerja sama dengan PFN, Westlife Film Festival 2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan sejenis yang pernah diselenggarakan, yakni Westlife Film Weekend di tahun 2019 dan Westlife Film Series di tahun 2021. Westlife Film Festival telah berlangsung sejak tanggal 18 Maret 2023, yaitu dengan diadakannya workshop filmmaking hingga pada hari ini kita berada di acara Awarding Day Westlife Film Festival 2023. Sebelum kita mulai acara secara keseluruhan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan susunan acara Awarding Day Westlife Film Festival pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh host, yang kedua sambutan dari pejabat Perum Produksi Film Negara, yang ketiga sambutan dari co-founder dan managing director PT Mitra Solusi Navakara, yang keempat sambutan dari perwakilan Dewan Juri, yang kelima pemutaran cuplikan film para finalis, yang keenam pembacaan tiga pemenang film pendek terbaik, yang ketujuh sambutan dari tiga pemenang film pendek terbaik, yang kedelapan penutup, dan yang kesembilan menyaksikan film pemenang dari juara pertama film pendek Westlake Film Festival 2023. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, pembacaan pemenang lomba, untuk kelancaran acara, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, sekedar mengingatkan kepada para peserta yang telah hadir, diharapkan dapat mengisi link absensi yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan sambutan dari Ibu Rita M. Darwis selaku Head of Sales Perum Produksi Film Negara. Kepada Ibu Rita, mohon open mic. Ya, selamat siang Ibu Rita. Halo Eva, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir di ruangan. Di sini ada Kak Moren dari Navakara, kemudian ada juga Mas Vicky Rizal nih dari Direktorat Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Terima kasih waktunya Mas udah bisa hadir di sini. Dan yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim juri, ada Mas Erwin, Mas Wahyu, dan juga Mas Ibnu yang sudah meluangkan waktunya untuk menilai film-film yang masuk. Tentu saja eh, para finalis juga saya ucapkan terima kasih atas atensinya ya dalam perjalanan Westlife Film Festival ini yang cukup panjang dari bulan Maret kemarin, serta semua teman-teman yang hadir di ruangan Zoom siang ini. Dan yang pasti saya mengucapkan terima kasih juga buat para peserta yang bukan tidak beruntung ya, bukan tidak beruntung, tapi yang belum menjadi finalis, tapi yang sudah mengirimkan film mulai dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera juga, dan dari tempat yang lain termasuk Semarang, Bogor, ada dari Lampung juga, yang sudah mengirimkan film-filmnya dan atensinya untuk melihat workshop kita secara online, dan ini yang menjadi apa ya, penyemangat kita untuk generasi muda untuk bisa terus berkreasi dan bisa mendokumentasikan
lingkungan yang apalagi kita lagi bicara tentang lingkungan ya. Jadi ini luar biasa sekali. Tentu saja tema lomba lingkungan ini di sini termasuk ada air, ada udara, ada sampah, polusi gitu ya. Dan tentu saja dari mulai daratan, lautan, ataupun bahkan di udara. Dan saya dan kami dari Perum Produksi Film Negara juga mengucapkan terima kasih kepada Navakara yang menjadi motor penggerak Westlands Film Festival ini karena di acara ini teman-teman mitra kami di Navakara luar biasa kerja keras jungkir baliknya dan penayangan film-film yang bertemakan pelestarian lingkungan ini luar biasa ya, bagus banget dari hari pertama karena kami sudah acara ini sudah ditayangkan sedang berlangsung sampai hari ini di Flix di Asta dengan film-film yang luar biasa. Dan mudah-mudahan hari ini merupakan hari terakhir dan juga hari pengumuman siapa pemenangnya bukan menjadi akhir dari perjalanan kita ya, tapi justru awal dari perjalanan yang cukup menarik. Dan tentu saja di zaman sekarang yang semuanya sudah digital gitu ya, yang sudah menjadi perkembangan ya bahwa informasi itu bisa kita sampaikan baik itu secara audio ataupun visual, salah satunya film yang akan menjadi media yang sangat paling dekat dengan masyarakat di berbagai usia dan kalangan. Dan mengingat pada tahun 2021 volume sampah yang diangkut dari sungai-sungai di Jakarta setara dengan 2,5 kali lipat gedung Monumen Nasional. Bayangkan sebanyak itu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Ini adalah sampah jenis produk sekali pakai. Jadi suatu kebiasaan yang harus diubah. Kalau dari teman-teman Navakara, mindset kita juga yang harus dirubah. Jadi ini gaya hidup menuju zero waste ini bertujuan untuk meminimalisir sampah dari kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk mitra Perum Produksi Film Negara Navakara, para finalis, para dewan juri, dan teman-teman di belakang layar yang luar biasa kerja kerasnya. Saya ucapkan terima kasih dan atas nama Perum Produksi Film Negara, kami harapkan acara ini akan terus berkembang dan semua yang terlibat di acara ini akan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan lebih banyak lagi kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitar maupun global melalui edukasi secara visual. Semoga lomba ini kita bisa berlangsung terus dan semangat untuk seluruh partisipan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat dari Ibu Rita M. Darwis. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Mauren Simatupang selaku Co-founder dan Managing Director PT Mitra Solusi Navakara. Kepada Ibu Mauren, sebelumnya mungkin biografi terlebih dahulu ya. Oke. Baik. Ibu Maureen Simatupang sendiri adalah co-founder PT Mitra Solusi Navakara, yaitu suatu perusahaan yang berfokus pada pengurangan sampah melalui pola pikir, gaya hidup, dan proses bisnis. Ia menyelesaikan studi pasca sarjana jurusan bisnis internasional di Wisconsin, USA, tetapi lingkungan dan bumi selalu menjadi inti keberadaannya. Ia juga adalah seorang climate reality leader. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Maureen Simatupang, kami persilahkan sambutannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah online untuk bergabung dengan kita semua. Saya tidak ada banyak lagi yang saya mau bicarakan. Saya hanya akan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikutan di acara ini. Karena
kalau kita melakukan misi sesuatu ya itu biasanya nggak kerasa. Kita terus belajar, wah nggak taunya sudah beberapa tahun kita belajar. Dan dalam hal ini yang saya pelajari sama ini adalah tentang lingkungan. Jadi tidak hanya mengenai lingkungan pengurangan sampah atau polusi plastik, tetapi segala macam masalah tentang lingkungan yang juga berhubungan dengan manusia dan binatang, karena kita itu sebenarnya semua ada hubungannya ya. Jadi kesimpulannya untuk saya dan mudah-mudahan para yang mendengar, yang menonton mungkin bisa mengambil maknanya dari apa yang saya ambil maknanya untuk saya, bahwa apapun yang terjadi di luar sana, kalau kita tidak mau berubah, kita sebagai manusia kayaknya susah untuk hal-hal lain ikut berubah ya, karena kita mempunyai kemampuan yang amat sangat banyak untuk melakukan perubahan-perubahan di bumi kita ini yang kita tempati bersama-sama. Uh, Terima kasih kepada semua yang membuat acara kita tahun ini mungkin. Kita ada Agung Sedayu Group mempunyai anak perusahaan Asri Living. Kita berterima kasih kepada mereka sudah mendukung acara ini. Mall Astra Distrik 8 di mana kita sudah seminggu ini melakukan acaranya, menayangkan berbagai film, baik film hasil yang dimasukkan oleh peserta kompetisi maupun film-film import tentang lingkungan dan kemanusiaan. Juga kepada Flix Cinema, terima kasih juga kepada Perum Produksi Film Negara sebagai kolaborator di acara kita tahun ini. Terima kasih kepada para panelis karena selama kita seminggu ini ada beberapa film yang ada diskusi filmnya, dan itu kita mendapat dukungan dari banyak panelis. Salah satunya, salah banyaknya adalah karena banyak National Geographic Indonesia, terima kasih Hutan Itu Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kepada Daya 5 Abisatya dan Melissa Kuara. Mereka semua telah melakukan co-host diskusi film satu minggu ini. Dan juga terima kasih kepada semua komunitas maupun semua publik yang tidak bergabung di komunitas manapun, tapi tertarik ketika mereka mendengar ada acara Wasteless Film Festival, mereka penasaran, kemudian mereka datang, walaupun sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat sebenarnya apa sih acara ini, tapi mereka tertarik dan ikut untuk ikut datang dan ikut menonton film. Dan selama ini mereka berterima kasih bahwa karena mereka penasaran akhirnya datang dan mereka melihat ada gunanya. Jadi kita berterima kasih kepada mereka yang nekat datang ke sini tanpa tahu apa-apa, tapi ternyata ada manfaatnya juga untuk mereka. Karena kita memang selama ini makin menjauh dari kita megang buku ya, belajar dari buku itu menjauh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya edukasi visual ini bisa membantu lebih banyak lagi orang untuk mempelajari masalah lingkungan. Kemudian terima kasih kepada para peserta Lokakarya, pembuatan film pendek yang telah kita lakukan di bulan Maret kemarin, baik yang melalui daring dan maupun luring. Dan itu sangat intensif ya, satu weekend akhir pekan mereka nggak kemana-mana, 2 hari bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada guru-guru di workshop tersebut yang sudah mengajar dengan dedikasi yang penuh, karena mereka semua mempunyai bahan-bahan ajaran yang amat sangat baik untuk para peserta, baik luring maupun daring. Saya bisa sebutkan nama-namanya, yaitu Pak Syaresa Yusuf, Tursi Argeswara, Riri Riza, Lianto Luceno, Eugene Panji, Ryan Mintaraga, Ursula Tumiwa, dan dari tim Minikino Film. Saya terima kasih kepada guru-guru tersebut yang sudah mengajar para peserta lokakarya kita. Dan yang terakhir, kami juga amat sangat menghargai para produser film-film import yang telah kita datangkan, karena mereka begitu kita terangkan apa makna dari acara Wasteless Film Festival ini, mereka semua mendonasikan screening right yang mereka ada dan memberikan kepada kami panitia tanpa biaya, supaya film-film mereka juga bisa mencapai
pemirsa di Indonesia karena mereka juga mengerti kita ini semua adalah sama di bumi yang sama. Sekian dari saya, sampai acara Wasteless Films berikutnya. Jangan lupa karena kita tidak hanya ada festival, ada Wasteless Films Weekend dan Wasteless Film Series juga. Mudah-mudahan pesan dan dari hal-hal dan topik mengenai lingkungan ini bisa lebih diserap oleh makin banyak orang lagi di berbagai tempat di Indonesia. Selamat siang, saya Maureen Simatupang dari Navakara Waste to Zero Waste. Selamat siang, Ibu Moren. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan beranjak mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Juri, Bapak Erwin Arnada. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biografi beliau. Bapak Erwin mengawali karir jurnalisnya pada tahun 1989 di sebuah majalah, berita editor. Minatnya pada industri hiburan dan gaya hidup membuatnya nekat mendirikan grup media sendiri pada tahun 1992 yang menerbitkan beberapa tabloid infotainment, majalah fashion, musik, sport, dan artikultur magazine. Kepada Bapak Erwin, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya merasa terhormat sekali dilibatkan untuk menjadi juri di festival yang menurut saya ini bagus karena festival film bertemakan lingkungan ini merupakan perwujudan dan perhatian kita terhadap kepedulian kepada persoalan-persoalan alam, iklim, dan lingkungan. Artinya, pelaksanaan festival film ini adalah lahir dari sebuah ide yang mulia. Pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan tentunya akan menjadi bagian dari kewajiban kita semua. Dan saya sih berharap ya, festival film ini akan memotivasi kita semua untuk melakukan tindakan penyelamatan alam yang lebih nyata, lebih real, sehingga generasi selanjutnya akan merasakan alam yang lebih baik, terjaga, dan jauh dari polusi. Terima kasih kepada semua peserta, sineas-sineas yang terlibat dalam festival ini. Ini juga merupakan perwujudan dari dedikasi teman-teman sineas terhadap keadaan lingkungan kita. Meningkatkan kesadaran memelihara alam bisa dengan berbagai cara, tentunya salah satunya yang efektif adalah dengan membuat film. Dan ini merupakan salah satu cara yang inovatif juga untuk menyebarkan semangat memelihara alam. Demikian aja dari sambutan saya. Kita Dewan Juri memilih film-film terbaik di sini dengan berbagai pertimbangan. Jadi ada beberapa hal yang kami utamakan sebelum memutuskan siapa yang berhak menjadi masuk ke 3 terbaik di festival film ini. Pertama adalah sebagai sebuah festival tentu kita harus melihat bagaimana film itu diproduksi lebih dekat atau punya kesesuaian tema dengan tema festival. Saya lihat sih 6 finalis yang kita tonton ini memiliki itu semua. Pertama, yang kedua cara bertutur, menyampaikan pesan, bertutur secara visual maupun bertutur secara verbal seperti dialog, itu juga menjadi bagian dari pertimbangan kami. Yang terakhir tentu seputar teknis eksekusi, antara lain kamera works, bagaimana kamera menjadikan visual yang bagus, kemudian komposisi, editing, hingga pengadeganan. Jadi Dewan Juri di sini melihat beberapa film yang memang layak untuk menjadi alat kita mengkampanyekan bagaimana kita penting memelihara dan melestarikan alam. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Erwin. Terima kasih banyak atas sambutannya. Ya, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada para peserta, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, panitia, apakah sudah siap? Baik, kita akan mengambil foto terlebih dahulu. 1, 2,
3. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu para finalis Lomba Westlands Film Festival 2023. Finalis kali ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, seperti yang Ibu Rita tadi bilang, ada yang dari Yogyakarta, ada dari Tangerang, Lampung, Semarang, Bogor, dan lain sebagainya. Antusias peserta kali ini sangat-sangat perlu diapresiasi karena mengingat tema film yang cukup kompleks, yaitu yang bertemakan lingkungan, di mana acara ini ditujukan untuk mengingatkan kesadaran masyarakat akan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan sumber daya yang berlebihan, serta mendorong terbentuknya perilaku masyarakat menuju lingkungan bebas limbah. Sebelum pengumuman pemenang film pendek Westlands Film Festival 2023, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan singkat dari semua film yang telah dikirimkan oleh para finalis. Kepada panitia, dipersilakan. Finalis Westlands Film Festival 2023. Permasalahan sampah Menuju menjadi isu Zero penting Waste. dalam tata ruang perkotaan Nur di Indonesia Kolis. yang belum terkelola dengan baik. Meningkatnya penduduk perkotaan karena urbanisasi dan para komuter dari wilayah suburban ikut berkontribusi menyumbang volume sampah hingga menyebabkan Climate Change, Food Wasted, and Our Action. Aska Yusuf Deskapria. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti sistem pengolahan sampah refuse derivative, mendirikan bank sampah, NYMPH. Bayu Angga Septian. Pagi Mbak Ega. Pagi Pak, mau ambil sampah ya? Iya Mbak. Take Care of the Earth. Dita Juliani AP. Insan dan Semestinya. Muhammad Novel. Melati Terakhir. Riyandi sebenarnya sedih Akbar. Mas, harus meninggalkan tempat kelahirannya dulu yang asri, yang enak. Sekarang udah berantakan begini, udah isinya air asin semua. Baiklah, itu dia seluruh film yang telah dikirimkan oleh para finalis. Untuk selanjutnya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan menampilkan 3 pemenang film pendek terbaik Westlands Film Festival 2023. Pemenang Westlands Film Festival 2023. Juara ketiga. Take Care of the Earth. Dita Juliani AP. Juara kedua. NYMPH. Bayu Angga Septian. Iya Mbak. Juara pertama. Permasalahan sampah menjadi isu penting dalam tata ruang perkotaan di Menuju Indonesia Zero yang belum Waste. terkelola dengan baik. Nur Kolis. Meningkatnya penduduk perkotaan karena urbanisasi dan para komuter dari wilayah suburban ikut Selamat kepada ketiga pemenang film pendek terbaik, yaitu yang pertama film Menuju Zero Waste yang disutradarai oleh Nur Khalis, yang juara kedua yaitu film NYMPH yang disutradarai oleh Bayu Angga Septian, yang juara ketiga yaitu film Take Care of the Earth yang disutradarai oleh Dita Juliani Apri. Mari kita dengarkan sambutan singkat dari masing-masing perwakilan kru film. Untuk yang pertama, yaitu perwakilan dari kru film Menuju Zero Waste. Kami persilahkan untuk open mic. Baik, selamat siang Mas Nurkolis. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Kak, kabarnya baik. Iya. Eh, Bagaimana kesan pesannya, Mas? Saya sangat berterima kasih sekali
kepada Wasteless Film Festival yang telah mengadakan acara ini. Dengan ini kami sangat berterima kasih sekali dapat berkarya dan menyampaikan suara-suara yang berasal dari masyarakat. Dan sekali lagi sangat terima kasih sekali terhadap acara ini. Baik, Mas Nurkholis, terima kasih atas sambutannya. Saya sampaikan selamat sekali lagi kepada Nurkholis sebagai pemenang pertama. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan perwakilan dari kru film NYMPH. Kami persilahkan untuk open mic. Ya, selamat siang. Selamat siang, Mas Bayu Angga. Bagaimana Mas pesan-pesannya setelah menjadi juara kedua nih di Awarding Day West Film Festival kali ini? Ya, alhamdulillah saya sangat mengapresiasi Wasteless Film Festival karena sangat jarang sih lomba film yang itu mengangkat tema tentang lingkungan, dan hampir rata-rata karya yang kami buat juga bersinggungan dengan membahas tentang tema lingkungan. Jadi ya kami sangat bersyukur sekali film kami bisa mendapat apresiasi, bahkan mendapat juara kedua di dalam event ini, sehingga membuat kami bisa termotivasi lagi lah untuk membuat karya-karya bertemakan ini. Dipersilakan untuk open. Baik, sepertinya perwakilan dari kru film yang juara ketiga yaitu Take Care of the Earth ini belum ada ya pemirsa. Untuk selanjutnya, marilah. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk pemenang nanti akan mendapatkan hadiah berupa plakat, goodie bag, serta uang tunai yang selanjutnya akan dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang. Untuk informasi lanjut dan detailnya, para pemenang nantinya akan dihubungi oleh panitia. Dan tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri acara Awarding Day Wasteless Film Festival 2023, saya selaku MC mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada antusias finalis yang telah hadir di sini, terutama kepada Bapak dan Ibu pejabat dari Perum PFN serta dari PT Mitra Solusi Navakara. Namun sebelum saya berpamitan, kita akan menyaksikan film pendek dari juara pertama kita, yaitu dari Mas Nurkholis yang berjudul Menuju Zero Waste. Juara pertama. Permasalahan sampah menjadi isu penting dalam tata ruang perkotaan di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Meningkatnya penduduk perkotaan karena urbanisasi dan para komuter dari wilayah suburban ikut berkontribusi menyumbang volume sampah hingga menyebabkan tempat pembuangan akhir melebihi kapasitasnya. Hal ini telah terjadi pada dua kota besar di Jawa Tengah, Semarang dan Solo. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran sungai, berkurangnya ketersediaan air bersih, bencana banjir, hingga merugikan perekonomian masyarakat pesisir kota Semarang. Ternyata hulune BKT kan akeh anak-anak sungai toh. Lah iku ya ngeri juga. Jadi sumbangan-sumbangan kanggo sungai-sungai kecil iku sing akhirnya ketika ana banjir bah kaya udan sedina ning daerah dhuwur, iku sing akhirnya nggawa sampah gibikan kayak kira-kira ya kali iki rata lah pol ngene. Terutama nelayan ki nek ora jan sing ana iwake ning sampah iku ya padha wae asline ya rugi. Ning jaring ya cepet rusak. Terus pekerjaannya ya ngulur waktu gamane mbuangi sampah kan. Ditambah ketika ana badai wis mesti nek cacapane nelayan ki ora sabar ya jaring ki ganti anyar kan wae. Tanggung jawab pengelolaan sampah itu tidak boleh diberikan pada orang lain di luar orang yang membuang sampah. Jadi
Kalau saya buang sampah, saya harus bertanggung jawab terhadap sampah saya. Itu satu. Semaksimal mungkin. Kota pun begitu. Kalau misalnya yang memproduksi sampah Kota Semarang adalah masyarakat Kota Semarang, jangan buang sampah itu di wilayah lain. Ini artinya kita akan menggeser kerugian pada orang lain. Jika sampah yang dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan dan merugikan orang lain, lantas bagaimana dengan masyarakat yang sudah membuang sampah pada tempatnya? Nah, manajemen pengelolaan sampah itu, jadi kalau kondisi sekarang kan kalau kita buang sampah karena urusan pengelolaan sampah di TPS dan TPA itu adalah urusan pemerintah, yang dituntut pada household, pada rumah tangga itu adalah kelola sampahmu di rumah, pisahkan gitu. Nah, tapi begitu dipisahkan, masuk lagi ke level kota atau kabupaten, nyampur lagi dia, mix ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan persoalan itu nggak selesai-selesai ya, tetap masih pakai sistem buang dan angkut itu. Kemanakah berakhirnya sampah kita selama ini? Jawabannya di tempat pembuangan akhir. Penduduk Kota Semarang menghasilkan sampah sebanyak 1.000 ton per hari, sedangkan di Kota Solo sebanyak 300 ton per hari, yang sebagian besar didominasi oleh sampah jenis organik. Saat ini, Kota Solo sudah selesai membangun proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, hal ini memicu permasalahan lain terkait nasib masyarakat sekitar TPA dan pekerja informal di bidang sampah, yaitu pemulung. Ya, nanti pemulungnya gimana, warga itu gimana, katanya pemerintah jawabnya makin sejahtera gitu terus. Tapi sejahteraannya gimana kita belum tahu. Kalau melihat dari dulu sampai sekarang perkembangannya yo tak lihat praktek sama teorinya yo beda. Prakteknya teori ini kan dulu bisa mulung bisa apa kan Mas ya. Tapi kita teori prakteknya ini kan nyatanya ada pintu gerbangnya gitu loh. Nanti kan masuk mungkin gimana kan kita belum tahu. Yo sampai sekarang pun saya enggak tahu. Nek karepe kan ya tetap enggak saling merugikan loh. Kadang itu ada sapi sapi dia di situ. Kalau memang saya masih mangan, kalau enggak masih mangan kan otomatis dijual. Kalau misalnya proyek itu kan seharusnya warga terdekat kan ya diutamakan kan. Buat karyawannya seharusnya kan diutamakan kan warga terdekat. Warga terdekatnya nggak keterima, kalau warga bukan warga sini malah langsung keterima semua. Proyek PLTSA atau PSEL berpotensi untuk menghasilkan racun hasil pembakaran sampah yang tidak sempurna berupa dioksin dan furan. Senyawa ini sulit terurai, sulit keluar dari tubuh manusia karena terakumulasi dalam darah, tidak mudah larut dalam air, bersifat ubikuitas ada di tanah, air, dan udara. Toksisitas senyawa dioksin dapat menyebabkan kanker dan penyakit pernafasan. Baunya sama suaranya itu kan keras. Asapnya kan juga banyak sekali. Dulunya itu kan sosialisasi katanya kan nggak ada suara, terus nggak ada asap, tapi nyatanya itu belum diresmikan aja kan, mesinnya kan baru sekian. Ini digadang-gadang menjadi suatu hal yang ramahan lingkungan, benar ramah akan lingkungan gitu. Itu cita-cita terciderai langsung kepada masyarakat. Kan
Dalam tata letakkan pengelola sampah merupakan produksi sampah oleh masyarakat. Dari asal sampai akhir. Nah, tetapi kebijakan kita itu masih terhambat banyak hal sebetulnya. Satu, persoalan kemauan politik. Karena kalau pengelolaan sampah itu levelnya, kalau di dalam pemerintahan kota, karena dia paling dekat ke masyarakat. Jadi mereka lah yang punya tanggung jawab. Pemerintah pusat hanya menetapkan aturan di level pusat bahwa kita itu harus pengelolaan sampah itu harus diatur seperti apa. Nah, bagaimana mengupayakan sistem ini berakhir, si end of pipe system ini berakhir? Harusnya kita sudah mulai pada step mengelola manajemen pengelolaan sampah gitu. Salah satu praktek pengelolaan sampah ramah lingkungan berupa maggot atau lalat PSF. Maggot dapat menguraikan sampah organik dan dapat digunakan sebagai pakan ternak lele dan unggas. 2001 akhir itu saya udah mulai terjun langsung ke dunia permagotan, itu 2001, untuk memanfaatkan, saya melihat sampah-sampah organik dapur masyarakat, dapur hotel, dapur restoran itu membantu juga pengolahan sampah untuk mengurai sampah-sampah organik. Maggot bisa diterapkan untuk ekonomi sirkular, yaitu dari sampah kemudian dimanfaatkan untuk pakan maggot, lalu maggot bisa dipakai untuk alternatif pakan, lele, kemudian unggas, dan juga sisa dari produksi maggot bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Mengingat sampah yang di perkotaan khususnya itu memang sangat-sangat banyak gitu. Untuk menjaga TPS lah kasarannya, TPS biar nggak menumpuk jadi tinggi menggunung itu kan salah satunya seperti ini gitu. Karena Solo punya masalah terkait dengan pengelolaan sampah makanan, dan sampah makanan di Solo cukup banyak, sebenarnya dari kami sendiri juga mendorong untuk adanya pengelolaan sampah dengan budidaya maggot gitu. Pelet sekarang tuh harganya kalau nggak salah itu 380 per 30 kilo. Kalau maggot itu sudah separuhnya sendiri. Jadi siklus maggot itu sebenarnya kita beternak dari nol, maksudnya nol dalam artian dari telur. Telur panen, habis panen tuh sekitar 3-4 hari itu telur menetas. Habis menetas selang ke 6 hari itu udah sedikit gede, baru masuk ke pembesaran gitu. Menginjak ke hari berikutnya itu dikasih lagi 5 kilo sampai umur 18 hari itu maksimal. Pembesaran lele itu biasanya di umur-umur 16 atau ke 17, soalnya hari ke 19-nya itu rata-rata udah menghitam jadi prepupa gitu. Prinsip utama zero waste adalah perilaku sehari-hari tanpa menghasilkan sampah, sehingga produksi sampah di TPA akan menurun. Salah satu kebijakan yang mendukung zero waste adalah penerbitan regulasi pelarangan sampah plastik yang telah dilakukan di kota Semarang dan Solo. Ini jadi penting karena sampah yang kita buang itu adalah sampah dari packaging konsumsi yang kita makan. Kalau sampah packagingnya saja bisa diolah kembali oleh produsennya, berarti kan tugas alam tuh semakin ringan gitu ya. Pendidikan zero waste sejak dini di sekolah akan membangun generasi yang ramah lingkungan di masa depan. Kota Minim Sampah sendiri salah satunya kita mencoba mengajak sekolah-sekolah di Solo Raya untuk berkomitmen mengurangi sampah plastik dengan mewujudkan sekolah bebas plastik sekali pakai. Nah, saat ini sudah ada 5 sekolah di Solo Raya, itu ada di Surakarta, ada di Sukoharjo, dan juga Karanganyar. Ternyata dari tindakan kecil-kecil ini menunjukkan kalau ternyata dari sisi ekonomi malah lebih hemat gitu. Kita nggak perlu menyediakan gelas plastik lagi, nggak perlu menyediakan sedotan. Harapannya ini kan jadi pembentukan karakter ya, namanya anak sekolah itu adalah masa-masa
masa-masa emas untuk mereka, pembentukan karakter, pemahaman, pengetahuan mengenai sampah seperti itu sudah jadi keharusan untuk diterapkan ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak sudah mulai paham bahayanya seperti apa gitu. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan bersama-sama di sekolah ini. Jadi mereka bisa jadi agen-agen penggerak sesama temannya gitu. Dan harapannya memang ini akhirnya dia menerapkan di rumahnya masing-masing. Baiklah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemenang dari Westlake Film Festival 2023. Untuk hadiah seperti sertifikat, plakat, dan juga goodie bag dari Wardah serta uang tunai nanti akan diinfokan kembali oleh panitia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan sampai jumpa di event lomba selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.